pagi Ibu Eva. Iya, aduh, selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Baik Ibu, bagaimana juga kabarnya Ibu Dina? Juga Ibu Nifta juga. Oh iya, aduh maaf ini Ibu, saya terbalik-balik dari Ibu sendiri ya. Iya, tidak apa-apa Bu. Oke. Jadi kabar hari ini untuk saya itu syukur, sehat sama. Iya, baiklah Ibu ini. Untuk syukurlah, tadi sebenarnya saya mau bicara Ibu. Untuk kan kita jadwalnya hari ini supervisi akademik ya untuk Ibu sebagai coach. Jadi apakah Ibu sudah siap untuk ini proses coaching? Siap Bu, saya siap. Oke, syukurlah bisa Ibu. Nah, sebelum proses coaching, mungkin kita perlu mendiskusikan rubrik penilaiannya. Saya sendiri punya rubrik untuk menilai Ibu, dan mungkin apakah dari Ibu juga ada rubrik penilaian pada diri Ibu sendiri pada proses coaching? Iya, saya sendiri punya juga Bu. Ya. Mungkin rubrik penilaian kita mungkin hampir sama ya Ibu ya. Pertama adalah alur ceritanya, kemudian ada beberapa kompetensi dari coach pada saat itu proses coaching. Nah, mungkin dari kompetensi ini adakah yang Ibu ingin lebih mengembangkan atau fokus untuk coaching kali ini tuh di kompetensi yang mana? Ya, baik Bu. Jadi kalau yang saya tahu kompetensinya itu ada 3 Bu. Ya, jadi yang pertama itu presence, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching saat coaching, sehingga si coachingnya bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh si coaching. Oke, jadi itu yang kompetensi yang ingin Ibu lebih kembangkan. Nah, dalam proses coaching itu nanti Ibu menginginkan yang bagaimana? Apakah ada indikator untuk mengukur tercapaian dari kompetensi itu? Jadi baik, jadi indikatornya tadi saya sampaikan bahwa kompetensinya itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Iya. Dengan mengukurnya itu ketika coachingnya bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Itu untuk indikator dalam pencapaian atau keberhasilan dari proses coaching hari ini ya Ibu. Mungkin setelah dari indikator tersebut, apa harapan sebenarnya Ibu melakukan harapan selama proses coaching ini itu apa dari dalam diri Ibu sendiri? Jadi harapan dari saya itu Ibu ada solusi, Ya. ada solusi yang ditemukan oleh coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan dari saya, yang bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Baik Ibu, sudah mempunyai alur dan mempunyai konsep pokoknya untuk proses coaching ya Ibu ya. Apakah kita bisa langsung segera untuk melakukan proses coaching Ibu? Itu kita sudah rubriknya kita sudah ini apa, maka kita bisa setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi untuk bagaimana kembali ke hasilnya. Iya baik ya Pak, terima kasih Bu. Ya. Saya mohon dulu. Ya, tunggu ya Ibu. Iya Bu. Selamat siang. Siang Ibu Dina, apa kabar hari ini Bu? Iya baik Bu. Tumben hari ini Ibu ikut ke saya. Ya Ibu, ini saya mau cerita sedikit nih, boleh? Ibu ada kesempatan? Sangat-sangat boleh Ibu. Saya punya kesempatan saat ini Bu. Begini Ibu, ada sesuatu yang membuat saya ini harus cerita dengan Ibu. Ini menyangkut tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, ditambah lagi dengan tugas saya sebagai seorang guru. Terus kan sementara ini kan saya ada ikut pendidikan JGP, jadi ditambah dengan tugas tambahan ini, saya merasa akhir-akhir ini saya tidak begitu fokus, jadi tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ada banyak tugas yang terbengkalai.
Oke, baik. Kalau boleh tahu tugas tambahan apa Bu yang ditambahkan dari kepala sekolah Bu? Itu apa sih kesiswaan. Oh, ceritanya begitu Ibu. Jadi Ibu dikasih tugas tambahan oleh kepala sekolah menjadi wakil kesiswaan, yang dimana pada akhir ini Ibu tidak bisa fokus karena tugas Ibu terlalu banyak. Oke, baik. Jadi mungkin apa yang Ibu harapkan dari tugas-tugas tambahan itu Ibu? Maksudnya harapan Ibu ke depan dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan itu seperti apa harapan Ibu ke depan? Karena tadi Ibu katakan Ibu tidak fokus. Terus harapan Ibu ke depan seperti apa? Harapan saya ingin hari ini mungkin saya cerita dengan Ibu, saya bisa dapat solusi agar kedepannya tidak ada tugas lagi yang tertunda karena saya gagal fokus. Oh, baik Ibu. Yang sering tertunda tugasnya itu apa Bu? Sampai Ibu bisa gagal fokusnya. Kadang misalnya bapak saya kesiswaan, saya tidak mampu mengatasi masalah karena ada banyak tugas, saya harus masuk mengajar, terus belum lagi ada tugas dari kegiatan CGP ini. Belum tugas Ibu sebagai guru lagi. Oke, baik. Kira-kira kedepannya itu seperti apa yang harus Ibu buat sehingga bisa tugas-tugas itu bisa berjalan semua dengan baik? Kadang saya ingin fokus, tapi tiba-tiba ada saja kejadian-kejadian yang saya tidak menduga. Misalnya tiba-tiba ramai saat saya serius untuk kerja menyelesaikan tugas, tiba-tiba ada teman-teman datang, jadi situasi jadi ramai. Itu yang membuat saya akhirnya ikut sudah berbaur dengan mereka dan tidak dapat menyelesaikan tugas. Iya, baik Ibu, baik, bagus sekali Ibu. Jadi kira-kira harapannya seperti apa ke depannya Ibu buat sehingga Ibu bisa fokus dengan kesibukan-kesibukan Ibu atau dengan tugas-tugas tambahan yang diberikan Ibu itu, apa yang harus Ibu buat ke depannya sehingga Ibu bisa lebih fokus terkait dengan tugas-tugas Ibu tadi? Ya, mungkin kalau rencana saya ingin mungkin saat sebelum saya mengerjakan tugas, mungkin saya lihat situasi yang aman atau mencari tempat yang sepi ya itu. Kalau misalnya harus fokus juga, saya tidak tahu, mungkin tiba-tiba ada teman yang datang atau mungkin terlintas di situ. Jadi mungkin yang lebih aman itu saya harus cari tempat yang sepi atau ruangan yang tertutup ya Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Jadi saya sependapat dengan Ibu. Jadi maksudnya saya itu Ibu, rencana Ibu ke depan itu untuk Ibu lebih fokus itu seperti apa? Kalau rencana saya mungkin saya harus mencari tempat yang aman, jauh dari keramaian, terus mungkin ruangan juga tertutup sehingga tidak ada siapa-siapa yang harus di sana, tempat yang mungkin jauh dari keramaian. Kalau di sekolah bisa saja di tempat yang nanti teman-teman tidak ke sana. Oke, Ibu, jadi bagus sekali Ibu rencana Ibu ke depan agar Ibu bisa lebih fokus. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk bisa menyelesaikan atau bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana-rencana Ibu ke depan tadi yang sudah Ibu sampaikan? Jadi kalau komitmen, saya berkomitmen untuk selalu fokus, dan yang berikut saya juga berusaha untuk tidak menunggak pekerjaan yang mungkin bisa saya lakukan hari ini. Saya akan lihat jadwal agar semua bisa berjalan baik. Mungkin saya akan sesuaikan jadwal CGP-nya dengan mungkin jadwal pelajaran, dan sebagai wakil kesiswaan juga saya akan jalankan. Oke, baik Ibu. Jadi kalau saya mau tanya, kalau terkait dengan skala Ibu, misalnya kalau skalanya 1 sampai 10, sebelum rencananya Ibu saat ini kira-kira Ibu berada pada skala yang mana? Sepertinya baru 6 ya Ibu. Baru 6.
Oke, baik. Terus ada mau peningkatannya, berarti setelah ibu merencanakan, otomatis dengan sendirinya ada peningkatan. Mau ke tingkatkannya ke skala yang mana, Bu? Maunya ke 9. Ke 9. Oke, baik. Bagus sekali Ibu. Terima kasih Ibu. Saya mengapresiasi apa yang sudah menjadi rencana, apa yang sudah menjadi komitmen Ibu untuk selalu fokus ya Bu terkait dengan tugas-tugas yang diberikan. Wah, bagus sekali Bu. Lalu kira-kira ke depan ada peran dari teman-teman yang Ibu pakai untuk bisa berkolaborasi dalam rencana-rencana Ibu ke depan terkait dengan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah? Ya, kalau untuk mata pelajaran, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Saya mengharapkan teman saya yang satu mata pelajarannya saya untuk bisa membantu saya untuk kedepannya mungkin lebih teliti saat menjalankan tugas. Terus yang kesiswaan mungkin saya akan bekerja sama dengan guru BK untuk kedepannya. Wah, jadi bagus sekali ya Ibu. Jadi saya mendukung rencana-rencana dengan komitmen yang sudah Ibu buat. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan yang Ibu harapkan. Jadi baik, mungkin itu saja Ibu percakapan kita saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dina. Ya, terima kasih Ibu. Siang Ibu Nita. Siang Ibu Eva. Saya tadi sudah melihat Ibu proses coachingnya. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melakukan proses coaching? Syukur Bu, karena proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik Bu. Syukurlah. Kenapa bisa Ibu bilang lancar? Itu dari mungkin lancarnya itu yang bagaimana? Atau ada poin-poinnya bisa Ibu mengatakan? Oke, baik Ibu. Saya katakan lancar Ibu karena alur ceritanya berjalan, maksudnya dalam proses coachingnya itu dia mengalir seperti air saja Ibu. Itu yang makanya saya katakan proses coachingnya lancar Bu. Kalau bisa kita nilai nih Bu, tadi Ibu bilang kan alur ceritanya mengalir lancar aja ya. Itu nilai berapa Bu kira-kira nilainya? Nilainya kalau menurut saya ada di skala ya 7,5 mendekati 8 Bu. Oke, baik. Ya kalau saya juga lihat tadi ya Ibu ya, mungkin mohon maaf saya mau izin menyampaikan dari tadi pengamatan saya. Ibu tadi bilang lancar dan sudah mengalir seperti alur tirta, dan kalau kita mau mengkonversikan pada nilai itu nilai 7,5 sampai 8. Ya Ibu, kalau dari saya sendiri juga itu sudah ya saya juga akan memberikan nilai yang seperti itu. Dan memang tadi dari tujuan, kemudian ada ini identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan sampai tanggung jawab itu sudah terlihat muncul. Meskipun mungkin ya kita baru mengawali, dan itu juga sudah salah satu bisa menunjukkan kompetensi yang tadi yang Ibu mau ingin capai ya. Iya. Oke, sebelumnya tadi kompetensi yang ingin Ibu capai itu yang memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach Bu. Oke, nah apakah sudah berjalan atau sudah muncul itu? Kalau menurut saya sudah Bu, karena si coachnya sudah bisa menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya. Oke, baik. Nah, apakah dari yang tadi Ibu sudah bilang kompetensi untuk pertanyaan berbobot itu sudah baik, apakah masih mau diperbaiki ataukah masih ada kompetensi yang lain yang ingin Ibu kembangkan? Baik, jadi sepertinya ke depan masih ada yang harus diperbaiki Bu. Yang caranya mungkin sering-sering kita melakukan coaching Bu, sehingga alur tirtanya dengan 3 kompetensinya itu tetap kita kembangkan Bu. Dan 3 itu apakah masih ada yang ingin Ibu lebih fokuskan dahulu atau prioritaskan? Jadi saya prioritaskan itu Bu adalah kompetensi yang selalu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Oke, itu untuk sementara yang ingin Ibu kembangkan dari apa ini kompetensi yang untuk coach ya. Iya. Oke.
Dan mungkin ibu juga bisa selain pada rekan sejawat juga bisa kepada murid juga proses coaching ini agar kita juga bisa menggali potensi pada murid-murid kita ya ibu ya. Oke, apakah masih ada hal-hal yang lain yang menurut ibu masih kurang atau lebih mungkin atau bagaimana kedepannya, apakah ibu masih mau melakukan coaching lagi? Jadi untuk coaching saat ini sepertinya sudah terpenuhi semua, Iya. dan untuk kedepannya bagi saya tetap saya melaksanakan coachingnya ibu, baik dengan teman sejawat maupun dengan siswa saya ibu dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih ibu, dari proses ini supervisi akademik ini saya juga bisa mendapatkan ilmu dari ibu, dan saya juga bisa melihat usaha ibu dan kompetensi ibu yang kinerja ibu yang ingin ibu capai, ini perubahan dan perbaikan dari sisi coach ataupun dari coachnya sendiri. Terima kasih ibu, mungkin bisa kita lain-lain bisa bertemu lagi untuk supervisi selanjutnya. Siap Bu. Oke, terima kasih Bu Esra. Sama-sama, Selamat Ibu. siang.